Dan bagaimana Bapak sekarang bisa sampai ke Belanda kalau misalnya iya. dari mungkin waktu itu hubungan Jerman dan Uni Soviet tidak terlalu baik. Iya, iya. Nah, tapi itu kan memang meskipun demikian bisa juga itu. Sebab meskipun nggak baik, tetapi kan nggak bermusuhan itu antara Uni Soviet dan Jerman, dan sesudah Perang Dunia Kedua itu kan semuanya masih kawan meskipun ideologinya lain-lain, bertentangan. Ketika melawan Hitler kan sama-sama Uni Soviet, Amerika, Inggris, Prancis begitu. Setelah Perang Dunia Kedua, setelah Hitler itu kaput, ya masih hubungan kenegaraan itu masih biasa, tetapi karena ideologi berlainan, yang satu kapitalisme, imperialisme, yang satunya sosialisme, komunisme, itu maka timbullah perang dingin. Jadi perang panas, perang senjata itu nggak ada, yang ada perang ideologi. Nah, itulah yang menjadikan agak seret hubungan kita. Meskipun demikian, hubungan antar negara itu masih tetap bisa. Jadi Bapak dari Moskow langsung ke Belanda atau Moskow ke Jerman dulu? Enggak. Saya bahkan ketika tembok Berlin itu jatuh ya, saya masih sempat bisa bertemu kawan-kawan Indonesia di Berlin Barat gitulah. Jadi saya melalui surat dari Uni Soviet supaya saya diizinkan ke Berlin Barat. Tahun berapa itu Pak? Tahun 88 saya kira. 88, iya. Jadi kira-kira 1 tahun itu ada tembok Berlin jatuh. Oke. Nah, itu satu-satunya saya bisa bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa dari Indonesia yang datang itu sesudah 65 itu di Berlin itu tahun 88 itu. Dan saya dengan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa itu saya tahu situasi di Indonesia. Sebelum itu ya sulit kalau hanya dari media. Itu media itu kan nggak objektif. Kalau yang pro barat ya beritanya A, tapi yang pro timur beritanya B, kan begitu. Saya mendengarkan BBC A beritanya, mendengarkan dari negara-negara sosialis B. Kan kita menyaring sendiri. Setelah bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Berlin itu, itu saya tahu situasi sesungguhnya. Lah, mungkin ada pertanyaan lagi ya, mengapa saya sampai di Belanda itu. Ini memang menarik sekali. Nasib dari mahasiswa-mahasiswa yang dicabut paspornya itu situasinya lain-lain. Misalnya yang ada di Tiongkok, ada di negara sosialis, dan mungkin juga di negara kapitalis, meskipun nggak banyak juga ada. Itu situasinya lain-lain. Misalnya yang mahasiswa yang dari Tiongkok itu sulit untuk masuk ke negara barat. Lah saya maka dengan jalannya sendiri-sendirilah, itu sangat sulit. Kalau saya mudah, sebab saya hanya bilang begini ya, ini kelihayan saya atau gimana itu, lihai, tahu ya lihai, kecerdikan. Saya memberitahu kepada direktur di mana saya bekerja bahwa keluarga saya
datang ke Belanda. Nah, saya sudah sekian puluh tahun nggak ketemu dan nggak tahu berita keluarga saya. Nah, saya minta izin ke Belanda untuk bertemu dengan keluarga saya. Ya diizinkan, gitu. Itu dari Jerman. Enggak, dari Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet. Heeh. Jadi Bapak sebenarnya dari Uni Soviet langsung ke Belanda atau dari Uni Soviet lewat Langsung, Belanda? langsung. Jerman, langsung. Oh. Langsung, nggak ada masalah itu mengenai transportnya. Nah, itu tahun berapa itu persis dari Uni Soviet langsung ke Akhir 89, akhir. Oke. Itu Berarti bulan pas- Desember, bulan Desember. Desember. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, Dan menurut Bapak, mengapa rezim Soeharto mengaitkan Bapak dengan gerakan tersebut? gerakan G30S. ya. Itulah yang sesuatu yang tidak benar sama sekali. Sama sekali nggak benar. Mengapa dikaitkan 60 G30S? Sebabnya apa? Dari letaknya saja ya, lokasinya di Moskow, Jakarta itu kan jauh sekali. Dan ketika meletus itu pun kami nggak tahu apa itu G30S. Kok dikait-kaitkan, apalagi dikaitkan, wah ini antek gitu, kok antek apa? Pokoknya bagian G30S. Itu nggak mungkin, itu apa? Unmogelijk, nggak mungkin itu. unmogelijk. Unmogelijk. Jadi Nah, itu dari itu saja ya, dari lokasinya saja ya, itu nggak mungkin dikaitkan, apalagi kalau secara yuridis mau menyatakan bahwa kami mahasiswa yang di Uni Soviet itu bagian atau bagian dari G30S, itu pun harus ada bukti-buktinya. Nggak ada buktinya kita hubungan G30S. Terus mereka mengapa Orba kekeh mengaitkan Bapak dengan Lah, kan begini. Kan begini dulu ya. Mahasiswa yang dikirim ke Uni Soviet, ada yang ke Moskow, ada yang ke Leningrad, kalau sekarang Saint Petersburg, ada yang di Kiev, ada yang di Odessa. Itu semuanya politiknya, pikiran politiknya itu nggak sama. Ada yang mendukung Orba, ada yang mendukung Soekarno. Nah, yang mendukung Soekarno itu jelas, dia dikirim Soekarno, dan kebanyakan ini ya fakta yang objektif juga ya, bahwa di Indonesia orang yang menyatakan mendukung Soekarno itu belum tentu mendukung sungguh-sungguh. Sebabnya apa? Ya, zaman Soekarno itu kan semuanya ada yang sungguh-sungguh nasakom, ada yang nasakom hanya untuk apa, lamsan itu apa? Lip service. Itu untuk selamat gitulah. Lah, ketika mahasiswa dikirim ke Uni Soviet, itu ada yang nasakom, pro nasakom politiknya ya. Ada yang, lah ini ketahuan bahwa ini bukan nasakom, gitu. Yang nasakom itu tetap mendukung Soekarno. Yang tidak nasakom itu mendukung Soeharto Nasution pada waktu itu. Itu sudah terpecah, mahasiswa di Uni Soviet terpecah itu dua blok. Seperti kalau di Indonesia kan ada kami, KAPI, KASI. KASI itu Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Jadi peristiwa di Moskow, situasi di Moskow itu
mini daripada peristiwa di Jakarta itu. Kalau kami KAPI itu di sana menentang Bung Karno, sini juga di Moskow juga gitu. Ada yang menentang Bung Karno, ada yang pro Bung Karno. Nah, yang pro Bung Karno ini dicabut nih paspornya gitu. Oke, dan mungkin setelah tahun 98 setelah Soeharto jatuh, Bapak pernah ke Indonesia? Itu belum lama. Tahun 2000. 2000 untuk pertama kali. Pertama kali itu tahun 2000 saya datang. Sebabnya sebelum itu masih meragukan lah kalau security itu saya masih meragukan bahwa saya terjamin security-nya. Jadi tunggu 2 tahun ya? Oh, kok 2 tahun? 2000 kan tadi bilang? Iya. Dari 98 Dari ke 2000. dari 63 saya Enggak, nggak pulang. maksudnya dari sejak Soeharto turun. 65. Soeharto turun dari jabatannya Oh, itu Soeharto turun. 98. Oh iya. Kalau Setelah dari itu, situ ya ya. betul. Tunggu dulu sampai situasi Iya, aman, iya, baru Bapak ke Indonesia. betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana Bapak memandang Indonesia di masa depan, mengingat bahwa sampai saat ini TAP MPR nomor 25 tahun 1966 masih belum dicabut. Saya memandangnya begini ya, secara teoritis dan sebenarnya secara praktis juga. Teoritis yuridis ya. Sesungguhnya itu demokrasi itu bertentangan dengan demokrasi itu. TAP MPR 25 itu. Kalau berdasarkan demokrasi kan setiap orang itu mempunyai hak asasi untuk menganut ideologinya.